Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada, saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Ini abad kedua. Jadi kalau abad kedua sampai abad ke-9 saja ada kesamaan informasi, berarti memang suku-suku yang ada kaitan dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW itu sudah suhrah wal istifadah. Pertanyaannya sekarang, kalau Ubaidillah bagaimana? Dan itu bukan sekedar nama Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Dalam dokumen-dokumen kaum Ba'alawi, Ubaidillah itu disebut Imam Ubaidillah. Imam, gelar imam itu gelar yang maha luar biasa. Bukan sekedar luar biasa, maha luar biasa. Supaya orang bisa paham, ini bukan tokoh sembarangan. Pasti ini sudah suhrah wal istifadah. Tapi pertanyaannya, apakah betul ini sudah suhrah wal istifadah sejak zaman era beliau sampai zaman belakangan? Ternyata tidak muncul, zero, nihil informasi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sejak abad kedua sebelum dilahirkan sudah muncul ya. Nasabnya, nama tokoh-tokoh kunci sudah tercatat di sini. Ini abad 2 padahal. Abad kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, clear sudah, jelas sudah, gamblang sudah muncul kesimpulan bahwa habaib Yaman yang ada di Indonesia, baik yang pro NKRI maupun yang pro kaum radikal, bukan merupakan keturunan Nabi. Dibuktikan dengan terputusnya sejarah, dibuktikan dengan terputusnya pencatatan bahwa nama Imam Ubaidillah tidak tercatat dalam sejarah, tidak tercatat dalam kitab, bahwa dia punya keturunan tersambung kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak tanggung-tanggung, terputusnya bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, 600 tahun. Oleh si Kubal Kabir, tahu-tahu ada nama Ubaidillah yang dianggap sebagai imam bagi orang-orang Yaman. Padahal kalau yang namanya imam besar itu namanya nasab itu tidak akan terputus. Ya kalau kita rakyat biasa
bisalah terputus. Karena kita mah rakyat biasa, nggak punya ilmu apa-apa, bukan orang penting, nggak mungkin ada pencatatan. Nggak mungkin kita mah mampu bisa bikin kitab. Tetapi kalau yang namanya Imam Ubaidillah, yang katanya imam besar orang-orang Yaman, mustahil kalau tidak ada pencatatan. Sejarah terputus kalau benar-benar beliau ini merupakan zuriyah Rasul. Kalau terputus berarti Imam Ubaidillah itu siapa? Keturunan Nabi bukan. Tidak ada jejak sejarahnya. Tidak ada garis keturunan. Tidak ada pencatatan kitab berselang 600 tahun. Tahu-tahu setelahnya ada muncul Imam Ubaidillah yang mengaku tersambung nasabnya ke Nabi, yang membuat muncul Habib-Habib yang merasa lebih Nabi daripada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Padahal Nabi bukan orang Yaman. Nabi itu orang Mekah. Harusnya orang Mekah yang didewa-dewakan, dipuji-puji, dipuja-puja. Nabi bukan orang Yaman, Nabi orang Mekah, orang Arab Saudi. Tapi katanya di Arab Saudi nggak ada Habib. Cuma di Yaman aja yang ada Habib. Yang sok-sokan jadi wali, sok-sokan ingin dipuji, dipuja, dihormati, merasa nasab paling mulia daripada yang lain, sampai ngancem-ngancem. Ada. Dengar-dengar dari para ahli nasab bahwa Ubaidillah ini dinisbatkan ke Rasulullah SAW itu bukan karena garis keturunan katanya, tetapi lewat mimpi. Aduh, garuk-garuk kepala aing bro. Jadi aing juga bisa kalau begitu mah bro. Habib Agus bin Adam. Dari mana Gus dapat gelar Habib? Dari mimpi coy. Wah, kalau semuanya dari mimpi jadi Habib, mari kita bermimpi bro, supaya jadi Habib juga. Hanya orang-orang yang botol yang percaya. Hanya orang-orang yang botol yang percaya. Hanya orang-orang yang bodoh yang percaya. Makanya Bapak Ibu hadirin mudah-mudahan disebangsa setanah air kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Pakai otak. Lihat rekam jejaknya. Lihat jejak sejarahnya. Ubaidillah tidak tersambung kepada besar Muhammad Rasulullah SAW, maka semua runtutan ke bawahnya batal untuk jadi zuriyah Rasul. Masih bandel, suruh mereka tes DNA. Kalau berani dan terbukti sebagai zuriyah Rasul, kita akan hormat. Tetapi kalau tidak mau tes DNA, berarti mereka bukan zuriyah Rasul. Kita tidak benci, karena kita bukan al-Khawaris. Kita bukan pemberontak kita. Kita bukan pengkhianat. Kita bukan pembenci zuriyah Nabi. Kita bukan PKI. Kita bukan pemberontak, bukan. Cuman kita ingin menjaga perintah Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Katakanlah yang benar itu adalah benar, yang pembenaran itu ya pembenaran. Dukung yang benar, ungkap kebenaran, bongkar pembenaran. Jadi jangan gara-gara Kiai Imad bongkar nasab Habib, Kiai Imad dan pendukungnya disebut komunis, waris, memberontak, pengkhianat, pembenci habaib. Cendol,
Kenapa kita ungkap hal ini? Karena gerakan beberapa oknum Habib yang cukup banyak ini, mereka sudah merendahkan ulama-ulama Nusantara, sudah merasa paling mulia, ajaran-ajarannya sudah keluar dari ajaran Islam, bahkan mereka ngacak-ngacak sejarah Indonesia, sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, sampai mengklaim bahwa Pancasila itu Habib yang punya ide. Burung Garuda itu Habib, lagu Indonesia Raya Habib, Indonesia merdeka itu gara-gara Habib, semuanya pokoknya Habib, Habib, Habib. Sampai Soekarno aja disebut orang bodoh. Wah, kelewatan. Ini bahaya kalau sejarah nasional Indonesia sudah diacak-acak. Cepat atau lambat NKRI jadi Yaman. Makanya kita itu tidak hanya bela agama, tapi kita ini bela negara. Sudah jelas sejarah agama diacak-acak oleh para Habib ini. Lalu sejarah nasional Indonesia pun diacak-acak. Masa rakyat Indonesia tidak bergerak? Masa rakyat Indonesia diam? Masa umat Islam diam? Agama kita diinjak-injak, negara kita diinjak-injak. Bagaimana cara kita bergerak? Nggak perlu pakai pedang, nggak perlu pakai ribut. Kita cukup tahu saja. Oh, jadi Habib itu bukan keturunan Nabi, toh. Ya senyumin aja, cuma gitu doang. Kita cuma ingin mencari kebenaran dari pembenaran yang sudah ratusan tahun terjadi di tubuh Islam. Ternyata kita dibodohi selama ini. Makanya kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahum maradun wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bahwa kebohongan itu akan terbongkar cepat atau lambat, meskipun disembunyikan, ditutupi rapat-rapat. Tai dilumuri keju tetap baik. Tai dilumuri coklat tetap. Kebohongan itu seperti tai, kebohongan yang ditutupi, kebohongan yang itu rapat tetap terbongkar, dan sekarang terbongkar. Ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi, Habib cuma sebutan. Seperti yang 7 tahun lalu saya katakan bahwa Habib cuma sebutan. Sebutan bagaimana Kusah? Saya orang Sunda, sebutan kesayangan disebutnya A. Nama saya Agus, jadi A Agus. Kalau saya orang Jawa, disebutnya Mas Agus. Kalau saya orang Yaman, disebutnya Habib Agus. Cuma gitu doang, dari dulu sudah saya ngomong, bro. Dan terbukti omongan saya. Makanya kalau saya udah turun tangan, pada ketakutan semua, bro. Karena saya orang Marifat. Apa sih tujuannya membongkar nasab para habaib? 1, untuk membela kesucian agama Islam. 2, untuk membela sejarah nasional Indonesia. 3, untuk menjaga Indonesia dari kehancuran orang-orang Yaman yang cenderung memprovokasi, membuat ribut dan ribut. Nah sekarang sudah terkuat. Oh, kita tidak ingin macam-macam, cuma cukup tahu. Dan kita punya sebuah kosakata baru, sebuah literasi baru, bahwa Habib cuma nama doang tanpa arti. Habib bukan mengandung arti ketua Nabi. Kalau sudah gitu, ya sudah. Ternyata para Habib tidak bisa membuktikan secara nasab, dan tidak ada satupun yang membuktikan secara DNA. Clear, Habib bukan ketua Nabi. NU nggak usah bela, NU nggak usah melindungi. Kalau membela berarti NU pecundang. Tetapi kalau mengikuti kebenaran yang terungkap, maka NU adalah pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.